Wah, gue udah pernah speak up dulu di masjid. Kagak digubris, Om Ded. Kayak dikira orang tolol, kagak ada yang percaya. Kayak kejadian di ketujuh itu, ke-6 dan ke-7 nih. Ini ngilu banget. Ke-6 ke-7, gue tuh di antara itu gue speak up. Dan? Nah, dia pas gue speak up, gue gue bilang bokap gue bilang kan ayah, itu kan kayak ayah angkat gue. Bahasa gue masih bodoh lah mungkin. Jadi orang nggak mengerti atau mungkin orang ngerti tapi menutupi. Tiba-tiba tanpa babi bu bebo, gue di forum gue langsung bilang, bapak gue quote and quote homo, gue bilang. Merujuknya ke itu. Terus habis itu. Tapi kalau lu ngomong bokap gua homo kan. Karena kan dia suka sama laki-laki. Ya tapi kan tidak mengatakan bahwa dia melakukan hal yang negatif ke lu. Nah karena gue belum selesai ngomong Om Ded, dipotong. Nah ini yang jadi plot hole-nya. Gue belum selesai ngomong, udah dipotong sama pembina masjid yang lain. Dia bilang kayak gini, Dek, jangan bahas pribadimu di forum ini. Ini aib. Nah kata aib inilah yang ngebungkam gua. Sampai banyak orang, bahkan warga-warga sekitar gak mau ikut nyebarin karena ada semacam pemahaman bahwa janganlah, ada juga yang bilang janganlah ini disebarkan karena ini sama saja menyebarkan aib sesama saudara semuslim. Ya maksud gue gini, kalau itu mungkin gue masih bisa mengatakan bahwa ini di tengah-tengah nih, karena ketika lu ngomong ayah lu homo, terus dipotong kan, kalau memang ayah lu homo itu aib. Yang gak usah disebarkan. Berarti lu belum nyampe ke apa yang dia lakukan ke elunya. Betul. Gue belum nyampe ke teknisnya. Gue sebagai anak kecil, usia gue ingat lagi ya. Gue di situ usia 14 tahun, belum tahu gimana cara untuk speak up. Itu 14 tahun lu bicara ini. Betul. Capek. Gue nggak bisa, capek. Di situ gue keluar dari remaja masjid Om Ded. Gue keluar dan ternyata di situ sebenarnya sudah ada satu bukti bahwa memang ada korban lain, tapi gue nggak mau bisa ungkap di sini karena korban ini pada saat itu dia mau mengaku tuh dia memang pernah digituin. Jadi gue punya sahabat tuh pada saat di tempat itu. Sahabat gue nih anak emasnya si yang bersangkutan tiba-tiba keluar dari remaja masjid. Terus gue kayak penasaran loh, dia keluar tiba-tiba gue lah yang diangkat jadi anak emasnya Pak Sudir. Karena semua yang emang kayak gitu rata-rata, nggak semuanya ya, tapi kebanyakan anak emas, anak yang paling spesial kan lah. Gue jadi anak spesial, gue jadi tahu gue disumpah Al-Quran. Gue carilah orang ini, gue cari teman gue langsung bilang, lu pernah disumpah Al-Quran nggak? Langsung dia rembes, ngedown langsung. Kok lu tahu? Nah disitulah gue ajakin dia untuk ayo kita sama-sama melawan. Dia nggak berani. Dia masih kecil, kita sama-sama. Gue ngasih tahu ke teman-teman gue juga percuma karena kita nggak tahu. Kenapa lu nggak keluar waktu itu? Gue keluar, Om Ded, akhirnya ke-7 gue kira gue bisa kan, gue berusaha.